Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 destilasi yang beranggotakan Oktaviani, Afifa Ainun Nafis, Nida Husna Amalia, Mirna Izani, Gita Amanda Afriyanti Putri. Table of content yang pertama, prinsip dasar, yang kedua, jenis-jenis teknik atau cara, 3 pembahasan, 4 kesimpulan. Yang pertama, prinsip dasar. Prinsip dasar dari destilasi adalah pemisahan titik didih. Destilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sedangkan zat yang memiliki titik didih yang lebih tinggi akan mengembun dan akan menguap apabila telah mencapai titik didihnya. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik atau cara destilasi. Yang pertama itu ada destilasi sederhana, yaitu destilasi yang digunakan untuk memisahkan campuran dengan titik didih berbeda yang memiliki rentang jauh dan kevolatilan yang berbeda. Yang kedua itu ada destilasi fraksionasi yang digunakan untuk campuran yang memiliki perbedaan titik didih yang kurang dari 20 derajat. Yang ketiga itu ada destilasi azeotrop, yaitu destilasi yang digunakan untuk campuran dengan titik didih konstan dan memiliki perbedaan massa jenis. Yang keempat itu ada destilasi vakum, yaitu destilasi yang digunakan untuk campuran yang tidak stabil dengan titik didih di atas 150 derajat Celcius. Yang kelima itu ada destilasi uap, yaitu destilasi yang digunakan untuk campuran dengan titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Dan yang terakhir itu ada destilasi kering, yang digunakan untuk material padat. Yang ketiga ada pembahasan jurnal. Jahe merah atau Juniper officinal merupakan tanaman asli India yang menyebar ke negara-negara lain dan memiliki nilai ekonomi tinggi karena penggunaannya sebagai obat tradisional maupun bumbu masak. Uji fitokimia beberapa rimpang Juniper officinal mengungkapkan adanya senyawa bioaktif seperti gingerol dan sogaol yang merupakan agen bakteri. Selain itu, terdapat senyawa lainnya seperti diiohexanoid, fenilbutenoid, flavonoid, diterpenoid, sesquiterpenoid. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam rimpang jahe dapat didestilasi dan diekstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan profil senyawa metabolit sekunder dengan menggunakan GCMS. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dimulai dengan mempersiapkan bahan, alat, dan sampel. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu etanol C2H5OH, etil asetat CH3CH2COOH, toluna C7H8, aquades, kaca, neraca analitik, seperangkat destilasi, dan lain-lain. Sedangkan sampelnya yaitu rimpang jahe merah yang diperoleh dari kebun biofarmaka IPB. Prosedur penelitian yang digunakan meliputi pembuatan tepung jahe, kemudian penentuan kadar air dengan rumus persentase kadar air sama dengan A-B per A dikali 100%, di mana A merupakan bobot sampel sebelum dikeringkan dan B merupakan bobot sampel setelah dikeringkan. Dan penentuan kadar abu menggunakan rumus persentase kadar abu sama dengan B per A dikali 100%, di mana A merupakan bobot contoh dan B merupakan bobot abu. Lalu ekstraksi rimpang dengan etil asetat dilanjutkan dengan etanol. Kemudian diferensiasi dengan etil asetat, etanol, dan distilasi. Dan langkah yang terakhir yaitu penentuan senyawa pada distilat dengan GCMS. Lantas, mengapa menggunakan GCMS? Hal ini dikarenakan GCMS merupakan kombinasi antara kromatografi gas dan spektrometri massa, di mana GC ini digunakan untuk memisahkan senyawa yang bersifat volatil dan semi-volatil dengan resolusi yang baik, sementara MS digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa.
Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan minyak atsiri dikarenakan merupakan senyawa yang bagus untuk diidentifikasi dengan GCMS dan salah satu senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku, di mana rimpang jahe diiris tipis-tipis, kemudian di oven selama 3 hari, dan digiling dengan blender. Selanjutnya dilakukan analisis kadar air dan kadar abu, di mana kadar air pada rimpang jahe merah yang digunakan yaitu sebesar 12,5%. Kemudian kadar abu pada rimpang jahe didapatkan berat abu sebesar 11,5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam rimbang jahe merah memiliki kandungan mineral sebesar 11,5%. Selanjutnya, ekstraksi rimbang jahe merah. Hasil ekstraksi dan pemekatan dari etil asetat didapatkan sebesar 8,76 gram. Kemudian, hasil ekstraksi menggunakan etanol sebesar 9,42 gram dan hasil dari destilasi rimpang yaitu ekstrak minyak atsiri sebesar 2,5 ml. Selanjutnya yaitu diferensiasi ekstrak etanol, ekstrak etil asetat, dan destilasi uap. Hasilnya ada 3. Yang pertama, KLTA atau etil asetat terlihat ada 5 noda dengan RF secara berturut 0,2, 0,44, 0,6, 0,71, dan 1. Hasil yang kedua, KLTP atau etanol juga terlihat 5 noda dengan RF berturut 0,26, 0,44, 0,6, 0,71, dan 1. Hasil yang ketiga, KLTC atau air terlihat 3 noda dengan RF berturut 0,51, 0,71, dan 0,88. Pelarut A dan B memiliki tingkat kepolaran yang mirip, sehingga dapat mengekstraksi senyawa yang sama. Selanjutnya, penentuan senyawa pada destilasi kasar, etanol, etil asetat, dan destilasi rimpang jahe merah dengan GCMS. Hasilnya yang pertama, hasil maserasi menggunakan etanol sebanyak 69 puncak, hasil maserasi menggunakan etil asetat sebanyak 66 puncak, dan hasil destilasi menggunakan air sebanyak 54 puncak. Kandungan senyawa zigiberan merupakan kandungan yang paling banyak di dalam jahe merah dengan jumlah 35,6%. Senyawa zigiberan biasanya muncul pada minyak atsiri hasil ekstraksi dengan pelarut alkohol. Hal ini terlihat pada hasil yang diperoleh pada penelitian ini. Berikut adalah tabel komponen senyawa jahe merah berdasarkan analisis GCMS. Hasil minyak atsiri dengan metode destilasi, senyawa zigiberan merupakan senyawa dengan kandungan terbanyak kedua setelah arkukumin. Hal ini dikarenakan senyawa zigiberan tidak tahan panas dan metode destilasi uap menggunakan panas yang tinggi. Senyawa zigiberan merupakan senyawa termolabil sehingga pada suhu tinggi akan mengakibatkan senyawa tersebut terurai. Zigiberan memiliki titik didih 34 derajat Celcius pada tekanan 14 mmHg dengan berat jenis pada 20 derajat Celcius adalah 0,8684 gram per mili. Terakhir yaitu kesimpulan. Rimpang jahe merah atau Zigiber officinal terbukti memiliki banyak senyawa aktif. Hal ini dibuktikan dari hasil GCMS, ekstrak etanol, etil asetat, dan destilasi diperoleh berbagai senyawa minyak atsiri yang terdiri dari arkukumin, zigiberan bisabolen, sesquipylandrin, zigiron, serta geraniol yang tidak terdapat pada destilasi. Senyawa zigiberan merupakan senyawa dominan pada ekstrak etanol dan etil asetat dengan persentase 31,43% dan 14,88%. Sedangkan ekstraksi dengan destilasi uap mendapatkan senyawa arkukumin yang paling dominan, yaitu 17,10%. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.